berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk saat ini kita akan mengadakan ibadah persekutuan Jumat untuk terakhir kalinya di semester ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat nafas kehidupan yang selalu Kau berikan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berikanlah kami untuk boleh fokus ya Tuhan, agar kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, walaupun kami dari tempat kami masing-masing, Kau yang selalu menyertai kami dan memperhatikan kami pribadi. Bapa, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Kau yang mengampuni supaya kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Nah, doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Shalom rekan-rekan PMK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Renungan firman Tuhan kali ini berjudul, Do the best, lakukan yang terbaik. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati,
kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah mengajak kita untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Hidup ini berharga, waktu dan kesempatan kita sangatlah berharga. Karena nanti kelak pada saat sudah mati, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jalani setiap masa yang ada dalam kehidupan kita ini dengan bijaksana. Dengan bagaimana? Lakukan yang terbaik. Dalam terjemahan lain dikatakan, apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Yang lain juga dikatakan, kerjakanlah tugasmu dengan sekuat tenaga. Kalau saudara-saudara sedang dalam masa belajar, masa studi, masa kuliah, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ini menjelang masa ujian, persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga. Sadari bahwa ujian adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk sebagai syarat untuk naik jenjang, untuk naik ke level berikutnya. Tidak setiap orang bisa menjadi yang terbaik. Karena yang terbaik hanya satu di mana-mana kan. Tapi setiap orang bisa melakukan yang terbaik dari yang bisa dia lakukan. Itu yang penting. Melakukan yang terbaik hari ini akan membawa Anda ke tempat yang terbaik di masa yang akan datang. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, tetap lakukan yang terbaik. Yusuf telah membuktikan hal ini. Kondisi yang tidak enak, tidak baik terjadi menimpa dalam dirinya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak. Tapi dia menjadi budak dengan pekerjaan, performa kerja yang baik, yang terbaik sehingga dia disayang oleh majikannya. Dia difitnah dan dia masuk dalam penjara. Dia pun tetap melakukan yang terbaik dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Dan pada saatnya Tuhan melakukan mujizatnya. Dari seorang nabi, dia bisa langsung menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Tindakan kita adalah taburan kita yang kelak pasti kita tuai. Oleh sebab itu pastikan, lakukan yang baik-baik, tabur yang baik-baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Taburlah kejujuran, maka Anda akan menuai kepercayaan. Taburlah ketekunan, maka Anda akan menuai kemenangan. Taburlah kerja keras, maka Anda akan menuai kesuksesan. Kolose 3 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ada Tuhan yang akan memberikan upah buat engkau dan saya. Dia akan memberikan bagiannya secara penuh buat engkau dan saya dari apa yang Tuhan punya. Oleh sebab itu tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang menemukan sebuah dompet yang jatuh di jalan. Dan ternyata dompet itu berisi uang dalam jumlah yang cukup besar. Ada nomor kontak dan juga ada kartu nama. Dan kemudian pria itu segera menelpon nomor kontak yang ada untuk janjian bertemu. Dan ternyata pemilik dompet ini adalah seorang pemilik perusahaan besar. Yang ternyata dengan sengaja dia menjatuhkan dompet itu. Ada 16 dompet yang dia jatuhkan di berbagai tempat. Dan dia berharap dompet-dompet itu akan kembali dalam rangka dia merekrut karyawan. Dia mencari karyawan yang jujur. Tapi ternyata dari 16 dompet itu tidak ada satupun yang kembali. Dan dompet yang ditemukan si pria ini adalah dompet yang terakhir yang dibuang, dijatuhkan oleh si pemilik perusahaan ini. Dan ternyata si pria itu pun diangkat menjadi seorang kepala bagian keuangan di perusahaannya. Ada ujian-ujian kehidupan yang terjadi di setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu pastikan bahwa kita tetap melakukan yang terbaik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang, tidak ada orang, dilihat orang atau tidak, apapun dan dimanapun. Tetap lakukan yang terbaik. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ada upah yang disediakan Tuhan buat engkau dan saya. Ada seorang ahli bangunan yang sudah lama sekali berpuluh-puluh tahun bekerja di sebuah perusahaan properti.
Dan suatu hari dia mengajukan pengunduran diri kepada pemilik perusahaan itu, dia mau pensiun. Tapi pemilik perusahaan itu memberikan tugas terakhir kepadanya sebelum dia pensiun untuk membuat sebuah rumah. Dan dengan berat hati si tukang bangunan ini melakukan tugas terakhirnya dengan asal saja. Dia tidak membuat dari material-material yang bagus, tidak dengan cara-cara yang baik, yang seharusnya dia bisa lakukan itu. Dan singkat ceritanya, selesailah rumah itu dan kunci itu diserahkan kepada pemilik perusahaan itu. Tapi kaget luar biasa, ternyata kunci itu dikembalikan lagi kepada si tukang bangunan itu dengan maksud adalah itu sebagai hadiah dari pemilik perusahaan itu buat si tukang bangunan ini. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun bekerja. Wow, dengan sangat kaget dan sangat menyesal. Ternyata, ya kalau tahu begitu aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan pilih dengan bahan-bahan yang terbaik. Lakukan dengan cara-cara yang terbaik. Tapi semuanya sudah terlambat. Kehidupan kita yang kita bangun setiap hari, ibarat orang membangun rumah yang akan kita tempati kelak. Oleh sebab itu, apapun lakukan dengan cara yang terbaik. Karena itu kelak apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan kita tuai esok. Dan ada upah dari Tuhan buat engkau dan saya. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik hari ini untuk hari esok yang baik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu di sekeliling kami. Bapa, Kau tahu kami akan mengadakan UAS. Biarlah ya Tuhan, Kau yang memberikan kami roh kebijaksanaan, kiranya kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu dosen kepada kami dengan baik. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Kau yang mengampuni supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sampaikan melalui penerangan Yesus Kristus juru selamat hidup kami. Amin. Demikianlah ibadah PJ kita pada saat ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga UAS yang akan kita laksanakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus menyertai dan stay at home.